عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua beserta pengurus Masjid Jami' Al-Abrar, hadirin hadirat, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf, saya hormati Al-Habib Fadil Al-Idrus, dan juga Al-Habib Ali bin Mahdar Al-Atas, dan Al-Habib Alfian Al-Atas, juga Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, beserta para asatid, Al-Ustaz Muhammad Fathur Rijal, Al-Ustaz Sofwan Ali, Al-Ustaz Shu'aib, dan para asatid yang lainnya, dan seluruh yang hadir malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan serta kemuliaan bagi kita di dunia dan di akhirat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad hadana labbaika ya man dallana wa hadana. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah bagi kita malam hari ini. Allah masih mengizinkan kita untuk dapat berkumpul, berzikir, bersalawat kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta mendengarkan nasihat-nasihat yang insyaallah akan membimbing kita untuk lebih dekat kepada Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, serta mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki di dalam kitab Dzakhiratul Musyarrafah yang membahas kunut. Membahas kunut yang dibaca ketika melaksanakan salat subuh. Maka di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, melaksanakan kunut ini hukumnya sunnah atau min ab'adis salah, salah satu sunnah yang jikalau ditinggalkan baik karena lupa ataupun sengaja, maka dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Sedangkan lafaz kunut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, itu lafaz yang sering kita ucapkan atau kita dengar. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Kalau seandainya salatnya berjamaah, maka ditekankan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, maka hendaknya diganti ihdini dengan ihdina. Ya, lafadznya menjadi lafadz jamak. Bahkan di sini di dalam riwayat yang sahih dari riwayat Al-Imam Abi Dawud dan Tirmidzi dari Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya ummu abdun qauman fayakhussa nafsahu bida'wati dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Yang artinya, janganlah seseorang yang menjadi imam, jikalau dia menjadi imam, dia mengkhususkan doa hanya untuknya saja. Ya, maksudnya gimana? Dia jadi imam tapi mengucapkan Allahumma hdini fiman hadait. Tapi hendaknya diganti lafadznya dengan lafadz jamak ataupun nahnu, yaitu kami. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Maka Nabi SAW mengingatkan, jangan sampai seorang imam ketika menjadi imam mengkhususkan doa hanya untuknya saja. Kalau seandainya dia mengkhususkan doa hanya untuknya saja, faqad khanahum, maka dia telah berkhianat kepada saudara muslimnya. Ya, jadi jangan sampai meremehkan. Ya, diingat
Kalau seandainya menjadi imam, maka diganti dengan lafzul jama'. Allahumma hdini fiman hadait. Atau tadi kembali Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Maka yang pertama yang kita baca ini adalah doa. Makanya sebaiknya bagi imam ketika membaca bagian pertama daripada doaul kunut hendaknya suaranya diangkat. Dan dianjurkan bagi makmum untuk mengucapkan amin. Ya, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Dan seterusnya. Sedangkan lafaz yang selanjutnya adalah athana, yaitu pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sedangkan bagian yang sana hendaknya baik bagi imam ataupun makmum sama-sama membacanya. Ya, sama-sama membacanya. Ketika dimulai dengan kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya, baik imam membacanya sebaiknya suaranya agak dipelankan. Ya, agar apa? Agar makmum juga bisa membacanya dengan baik. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Karena bagian yang setengahnya terakhir ini adalah pujian kepada Allah. Yang pertama doa, maka yang terakhir ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik imam ataupun makmum hendaknya di bagian ketika tsana atau memuji Allah sama-sama mengucapkannya. Lalu ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan solawat ini pun bagian daripada ab'adis salah. Ya, bagian daripada ab'adis salah. Yang artinya dijelaskan di sini, kalau seandainya ketika membaca doa kunut dibaca semua dari Allahumma hdini fiman hadait atau berjamaah Allahumma hdina fiman hadait sampai nastaghfiruka wa natubu ilaik, kemudian dia sujud Allahu akbar, maka meninggalkan salawat ini juga dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Ya, dianjurkan untuk sujud sahwi karena meninggalkan salawat daripada bagian kunutnya. Jadi beda ini. Doanya ab'adis salah, salawatnya juga ab'adis salah. Bahkan diterangkan lagi kalau meninggalkan wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga dianjurkan sujud sahwi. Misalnya cuma mengucapkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allahu akbar, juga telah meninggalkan bagian min ab'adis salah sebagian pendapat ulama. Ya, jadi sebaiknya disempurnakan. Ya, disempurnakan khususnya ketika menjadi imam agar sempurna daripada pelaksanaan salatnya, pelaksanaan ibadahnya, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang sahih yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kehadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diterangkan juga di dalam kitab Al-Adhkar bahwasanya kunut di dalam salat subuh sunnah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan kunut di dalam salat subuhnya sampai beliau meninggal dunia. Tidak pernah meninggalkan daripada kunut subuh. Maka disinilah Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kunut min ab'adis salah yang sebaiknya tidak ditinggalkan sebagaimana tahiyatul awal. Kalau kita melaksanakan salat maghrib,
zuhur, asar dan isya, maka mendapatkan ada tasyahudil awal, ada tasyahudil akhir. Ya, tasyahud awal juga hukumnya sama. Kalau seandainya ada yang lupa sudah berdiri di rakaat yang ketiga dan meninggalkan tasyahudil awal, hendaknya sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Begitu pula dengan kunut di dalam salat subuh. Maka ini diantara hal yang perlu kita ketahui dan fahami dan tidak perlu diragukan lagi untuk menistiqomahkan doa kunut ketika melaksanakan subuh. Ya, bahkan kalau seandainya pun kita melupakan kunut sampai salam gak pakai sujud sahwi, habis sholat baca doa kunutnya. Ya, kalau seandainya mungkin kita mendapatkan masjid gak kunut, sampai salam gak ada sujud sahwi, atau mungkin kita sendiri lupa dari awal sampai akhir, misalnya setelah sholat baca nih doa. Ya, karena doa ini sebagai pembuka di pagi hari. Ya, doa yang luar biasa, doa di mana kita seakan-akan lagi menyerahkan urusan kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, minta diselamatkan, minta diberi keafiatan, dan kita meyakini fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Allah yang menentukan dan tidak ada yang menentukan kecuali Allah. Kalau Allah memuliakan, maka tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan. Kalau Allah sudah merendahkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakan. Yakin dengan apa yang telah Allah tentukan ketika membaca doa kunut, baik ketika melaksanakan salat subuh tadi. Kehadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit Al-Fakir ingin mengingatkan, kita akan memasuki daripada bulan Dzulhijjah dan tidak terasa sebentar lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Ma min ayamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni al-'ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih Allah cintai. Ya, Allah cinta ketika hamba melakukan amalan saleh di hari-hari tersebut, yang dimaksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah?" Bahkan lebih baik dibandingkan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini sahabat radhiyallahu anhum cerdas. Ya, mereka ingin mempertanyakan, kalau seandainya amalan saleh yang dilaksanakan di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih dicintai dari Allah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dibandingkan dengan amalan yang paling berat, yaitu berjihad di jalan Allah. Ya, keluar berperang berjihad di jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan walal jihadu fisabilillah. Bahkan lebih utama dibandingkan seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun, kecuali kata Rasulullah, seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Dia keluar berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, membawa jiwa dan hartanya, tapi tidak kembali dengan sesuatu apapun. Paham gak maksudnya gimana? Wafat syahid di jalan Allah, baru dia lebih baik amalannya dibandingkan orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, perbandingan yang sangat jauh, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita beramal saleh, ngucapin zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di 10 awal bulan Dzulhijjah punya nilai yang lebih dicintai oleh Allah. Salat duhanya jangan ditinggalkan, dicintai oleh Allah. Baca Al-Quran, tadi disampaikan Ustaz Fathur Rijal, baca Al-Quran, tadabbur dengan Al-Quran, dicintai oleh Allah. Dan di antara amalan yang dianjurkan as-salafun salih adalah berpuasa. Ya, dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dan ini salah satu kebiasaan yang dilakukan baik penduduk
yang tinggal di Mekah daripada orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, dan di antaranya adalah orang-orang kota Tarim. Ya, kebiasaan daripada orang-orang Tarim di Hadramaut, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, kita ngerasain waktu di sana kayak Ramadan datang lagi. Kenapa? Satu kampung semuanya puasa. Satu kampung, satu kota Tarim, orang-orang sana puasa lagi. Ya, karena suasana puasanya kerasa. Ya, kenapa? Karena kalau mereka datang Ramadan itu siang kayak malam, malam kayak siang. Ya, malam siang pada tidur, malamnya pada bangun, pada ibadah, sholat tarawih, yang kerja, yang dagang dan sebagainya. Dan ketika datang 10 awal bulan Dzulhijjah, ini 9 hari awal kayak datang lagi Ramadan. Ya, semuanya puasa, serempak puasa. Ya, jadi ada iftar berjamaah dan seterusnya. Ya, walaupun sunnah, tapi mereka ingin meraih kebaikan yang Allah janjikan dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kalau kita berat, tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa. Mungkin kalau seandainya berat, paling tidak jangan meninggalkan puasa di hari Arafah. Ya, kenapa? Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap pahala yang Allah berikan, kata Nabi. Aku berharap pahala yang Allah berikan adalah ampunan dari Allah tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ya, diampunkan oleh Allah dosa 1 tahun yang lalu dan diampunkan dosa 1 tahun yang akan datang. Jadi bebas kagak. Bebas nih maksiat kan udah diampuni, dosa setahun yang akan datang. Enggak juga. Ya, kalau mahaminnya kayak gitu gagal paham namanya. Mahaminnya gimana? Ketika Allah berikan hidayah taufik berpuasa di hari Arafah, maka di antara pahala yang besar ketika kita ikhlas di dalam mengamalkannya, mengharapkan ridha Allah, Allah ampunkan dosa 1 tahun yang lalu. Dan insya Allah dengan ampunan yang Allah berikan, di dalam hati merasakan nikmatnya ibadah, sehingga akan sulit atau merasa enggan untuk bermaksiat. Kalau seandainya bermaksiat pun, akan segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang lagi hari Arafah tahun yang akan datang. Ini diantara hikmah dan kebaikan yang besar yang Allah berikan berpuasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 atau 1 hari sebelum datangnya Idul Adha. Kalau melihat tanggalan sekarang, insyaallah ya hari Arafah itu hari Jumat. Tanggal 8 Juli, karena di tanggalan yang sekarang ini, ya wallahu alam kalau berubah. Ya tanggalan sekarang ini tanggal 9 Juli, hari raya Idul Adha. Jadi hari Arafahnya hari Jumat. Dan salah satu kebaikan yang besar hari Arafah pada hari Jumat adalah yang mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Karena disebut dengan Hajju Akbar, ya haji yang besar. Karena hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat ketika mereka yang melaksanakan ibadah haji sedang berwukuf di Arafah. Dan ini hari yang mulia, hari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya, ya bahwasanya hari yang baik adalah hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baiknya ucapan yang aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan di dalam hadis yang sahih di dalam kitab Al-Adhkar. Ini di antara zikir yang sebaiknya juga didawamkan. Selain berpuasa juga mendawamkan zikir, di antaranya zikir yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Sama zikir yang biasa kita baca setelah salat, cuma sedikit ada yang dihapus. Ya, yuhyi wa yumit tidak dibaca, tapi langsung lahul mulku wa lahul hamdu, langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diantara zikir yang didawamkan dan diperbanyak dibaca pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Faqir juga ingin menyampaikan bahwasanya insyaallah di pertemuan Jalsatul Itsnin yang akan datang kita akan melaksanakan haul Sultanul Qulub Al-Habib Munzir Al-Musawa, dan insyaallah Allah memberikan kemudahan serta izinnya akan dihadiri oleh putra beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Munzir bin Fuad Al-Musawa. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan ajak kawan-kawannya, ajak sahabatnya, mudah-mudahan kita bisa hadir, menghadiri haul bersama guru-guru kita, bersama para habaib dan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah, ampunan dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi wasilah kita mendapatkan kelak syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.